dari sebuah laman Kompas TV, memasuki hari ke-7 perang antara Iran dan Israel, kedua belah pihak masih terus saling melancarkan serangan. Ketegangan belum mereda dan serangan balasan terus terjadi di sejumlah wilayah strategis. Lalu, bagaimana sebenarnya kekuatan militer kedua negara? Strategi seperti apa yang mereka terapkan untuk memenangkan perang ini? Simak ulasan selengkapnya bersama praktisi pertahanan militer dari Lembaga Kajian Pertahanan Strategis Kris, Adrianus Prisma. Silakan Mas Adrianus Prisma, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, ini dalam perang kali ini salah satu yang banyak jadi sorotan adalah sistem udara, pertahanan udara ya, dari Israel maupun juga Iran. Yang kemarin, yang terbaru yang kita lihat, ini Iron Dome Israel mencegat rudal Iran. Kita akan lihat dulu gambaran rudal Israel, rudal Iran yang dicegat oleh Iron Dome ini. Nah, kalau melihat visual ini, Mas Prima, ini sistem pertahanan Iron Dome yang bisa mencegat rudal Iran ini bagaimana kekuatannya sejauh ini? Iya. Kalau saya boleh sedikit menambahkan ya. Jadi sebenarnya ada sedikit miskonsepsi bahwa Israel hanya menggunakan Iron Dome. Sebenarnya banyak rudal pertahanan udara yang digunakan oleh Israel. Salah satunya sebenarnya yang lebih banyak digunakan untuk mengintercept rudal balistik Iran itu ada sistem Arrow dan sistem yang pinjaman dari Amerika Serikat, yaitu THAAD dan Patriot. Oke, ada juga Arrow 2, Arrow 3. Ya, betul, Arrow 2, Arrow 3. Nah, kalau yang barusan dilihat itu Iron Dome ya? Ya, betul. Nah, ini kita lihat sistem pertahanan udara yang dimiliki oleh kedua negara. Kita mulai dari Israel, tadi yang disebut Iron Dome, ada Arrow 2 and 3 dan juga David Sling. Betul. Nah, apa saja fungsi-fungsi mereka ini untuk sistem pertahanan udara Israel? Oh ya, kalau Iron Dome itu dia lebih untuk mengintersepsi sebenarnya serangan-serangan dari Lebanon, kemudian dari Gaza juga yang berupa proyektil atau rudal-rudal jarak pendek. Kemudian Arrow 2 and 3 itu dia untuk mengatasi serangan rudal balistik, juga untuk David Sling. Jadi kalau rudal balistik itu dia trajektornya sangat tinggi sampai ke luar atmosfer. Jadi dia membutuhkan sistem intersepsi yang jaraknya lebih jauh, ketinggian lebih jauh begitu. Oke. Tapi apakah ada kelemahan spesifik dari tiga sistem pertahanan udara Israel ini, dari Iron Dome, Arrow 2 and 3 dan David Sling ini? Ya, tentu saja yang paling pertama menjadi kelemahannya adalah ketika terjadi saturation attack. Tentu saja ketika Iran meluncurkan banyak rudal, pasti ada yang tembus karena tidak akan semua bisa mampu diatasi. Terutama dengan Iron Dome karena dia masih terbatas kemampuannya dalam menghadapi rudal balistik. Nah, kalau kabar ada yang menyebutkan bahwa sekarang sudah mulai kewalahan menghadapi sistem menghadapi serangan Iran, bagaimana? Ya, jadi kami sering bertukar pikiran juga dengan analis-analis lain. Kalau kita lihat sekarang ini adalah memasuki fase attrition warfare atau perang atrisi. Jadi Iran itu meluncurkan beberapa fase dengan jumlah terbatas dengan tujuan sebenarnya hanya untuk menghabiskan stok rudalnya Iran, begitu. Ya. Oke. Sebelum kita bahas sistem pertahanan udara Iran, kita akan juga saksikan visual rudal balistik yang diluncurkan atau di-launch oleh Iran dari Teheran. Kita akan lihat tampilannya nanti. Dari visual yang kami dapatkan langsung dari Tel Aviv kemarin, kita lihat, ya ini dia. Kami ambil sumbernya dari Fury. Ini bentuk, Nah, ini sistem pertahanan udara Iran yang mencegat rudal. Nah, ini apa yang dipakai? Salah satunya tentu saja yang mereka punya beberapa rudal ya, tapi tentu saja yang paling utama itu adalah rudal S-300 yang mereka dapatkan dari Rusia ya? Rusia. Tapi ada juga beberapa sistem yang mereka kembangkan sendiri. Tentu saja ada yang mengkopi dari Rusia, ada dari Cina, dari Korea Utara. Memang keunggulannya Iran itu mereka mampu memproduksi dalam jumlah besar. Gitu. Kuantitasnya ya? Ya, kuantitasnya betul. Dan mereka punya banyak pabrik yang juga menjadi salah satu sasaran utama ketika Israel menyerang di hari pertama. Nah, ketika tadi ada visual meledak di udara, itu berarti sudah diintercept dari Israel. Sudah diintercept, betul. Cuman ketika intersepsi itu belum tentu tidak hilang ya bahayanya, karena
pecahannya itu masih bisa berbahaya begitu. Dan tetap bisa ada yang tembus juga. Betul. Oke. Nah ini betul. tadi yang kita bahas S300 dan Bafar ya. 373. Kalau tadi Mas Prima sudah menjelaskan S300. Ya. Bagaimana dengan Bafar 373? Bafar 373 ini adalah salah satu kreasi mereka ya. Jadi memang salah satu ciri khasnya Iran itu dia banyak produksi dalam negerinya. Jadi karena mereka di tengah kondisi himpitan embargo gitu, temannya sedikit, jadi mereka memproduksi salah satunya adalah Bafar 373 ini. Gitu. Nah kita akan juga saksikan bagaimana drone-drone yang ini kita saling kirim drone seperti. Iya, betul. Rudal dulu, kita akan bahas rudal dulu, rudal balistik. Nah, kita akan saksikan visual rudal balistik yang dikirimkan dari Israel terlebih dahulu ya, atau dari Iran dulu. Ya, kita akan saksikan sesaat lagi. Kita akan coba. Iya, ini dia. Coba kita lihat. Nah, ini rudal apa ini? Kayaknya ini dari Teheran ya. Ya, ini dari Teheran. Oh iya. Dan kalau kita lihat launch-nya itu, luncurannya itu langsung vertikal ke atas. Iya, betul. Jadi Iran itu belakangan sudah ada bukti-bukti dari analis menyimpulkan bahwa mereka sekarang sudah mulai menggunakan rudal Fatah. Rudal Fatah itu rudal hypersonic mereka yang terbaru. Sebelumnya beberapa analis menyimpulkan sepertinya jangkauannya kurang jauh. Tapi ternyata sudah mulai ada bukti bahwa rudal Fatah itu digunakan. Gitu. Oke. Ada juga kalau yang saya lihat Emad, Ghadar, Khaibar, Sekhan itu sama canggihnya dengan Fatah. Tapi tetap saja yang paling canggih adalah Fatah karena dia hipersonik. Hipersonik itu adalah rudal yang dia bisa lebih dari 5 Mach speed, 5 kali kecepatan suara. Kalau Fatah ini dia bisa 13 sampai 15. Kalau Emad dan yang lain itu masih yang generasi lama. Dia memang siap generasi lama begitu. Nah, yang baru ini katanya yang terbaru ini ada Sejil. Tadi juga kita saksikan visualnya. Bagaimana kekuatan Sejil ini? Sejil ini dia kalau nggak salah dia termasuk yang solid fuel. Jadi dia fast response. Kalau yang lain itu kan dia liquid fuel, itu preparation time-nya agak lama. Kalau solid fuel itu bisa lebih cepat. Jadi mereka bisa segera serang. Nah, bagaimana dengan Jericho 3 yang dimiliki Israel? Rudal balistik yang dimiliki Israel. Jadi strategi perangnya ini agak beda. Kalau Israel ini meskipun mereka punya Jericho 3 yang sebenarnya di atas kertas cukup capable, tapi sampai saat ini tidak ada bukti bahwa Israel menggunakan rudal balistik mereka untuk serangan ke Iran. Mereka masih mengandalkan serangan udara gitu. Masih mengandalkan serangan udara. Oke, ini tadi rudal balistik. Dan terakhir nanti kita akan lihat juga drone. Ada saling kirim drone. Saling kirim drone, betul. Kami punya kami punya datanya. Kita mulai dari Israel terlebih dahulu. Ada Haitan dan Heron. Bagaimana kekuatan drone Israel ini? Nah, kalau drone ini kita membahasnya agak sedikit berbeda ya, karena Israel itu drone-nya itu lebih untuk surveillance. Ya, memang ada mereka yang drone yang mereka menyerang mampu untuk menyerang. Tetapi kebanyakan yang dilihat dari rekaman-rekaman yang ada yang terbang di atas Teheran itu kebanyakan Heron, Hermes, Eltan gitu. Nah, dan yang dimiliki Iran, sedangkan yang dimiliki Iran ini drone-drone Shahed 129, 136 dan Mohajer ya? Ya betul, Shahed ini kan yang banyak juga mereka kirim ke Rusia untuk menyerang Ukraina ya. Ya betul, jadi ini salah satu drone yang sebenarnya cukup berpotensi untuk merusak. Jadi kalau Iran itu dia menggunakan drone itu untuk menyerang. Jadi dia sudah tahu sasarannya di mana, apalagi Israel itu kan geografisnya kecil ya. Jadi lebih gampang gitu. Kalau Iran kan lebih besar. Tapi yang menarik tadi kalau Anda bilang drone tempurnya Israel ini juga bisa untuk surveillance. Sudah. Ya. Kalau Iran tidak ya, hanya untuk menyerang. Ya, kalau dilihat dari penggunaannya saat ini bahkan belum ada bukti yang menyatakan Mohajer banyak digunakan. Mungkin baru 1-2 lah gitu. Kalau melihat tadi Israel bisa surveillance dan menyerang, lalu Iran hanya menyerang. Melihat pertempuran kali ini antara Israel dan Iran, sebenarnya mana yang lebih unggul untuk teknologi drone-nya? Kalau kita mau ngomong secara ini ya, kita coba imparsial. Saat ini memang Israel sudah memiliki keunggulan udara. Makanya drone-drone surveillance mereka itu bisa dengan bebas berterbangan di atas Teheran. Tapi kemarin Iran sukses menembak satu Hermes. Baik. Selanjutnya kita akan lihat pesawat tempur yang dimiliki oleh Israel. Kita akan lihat dulu visual dari pesawat tempur Israel yang kami miliki. Kita akan tampilkan sesaat lagi. Iya, ini dia. Nah, ini pesawat apa ini, Mas? Sebentar. Gambar
Ketegangan memuncak, ledakan demi ledakan mengguncang perbatasan. Hari ini menandai hari ke-7 sejak pecahnya konflik bersenjata antara Iran dan Israel. Dua kekuatan regional yang selama puluhan tahun berada dalam bayang-bayang permusuhan dan strategi saling mengintai. Tapi di balik gempuran, rudal dan operasi militer muncul satu pertanyaan besar. Siapa sebenarnya yang lebih unggul secara militer? Di video ini kita akan menyajikan analisis mendalam dari para pakar militer, membedah kekuatan di darat, laut, dan udara. Tak hanya soal jumlah pasukan atau senjata, tapi juga strategi, kesiapan tempur, dan teknologi yang menentukan hasil akhir pertempuran. Mari kita telusuri lebih jauh dan tentukan bukan hanya siapa yang kuat, tapi siapa yang paling siap. Ya, kekuatannya bagaimana F-15 ini? Wah, mereka itu kalau boleh dibilang dari sisi kalau ini F-16 nih. Ini F-15. Tadi ya. F-15 Yang tadi ya? F-15. F-16, oke. Jadi mereka mengandalkan pesawat buatan Amerika, F-16, Suva, kemudian F-15D, serta F-35. F-35. Tapi satu yang harus kita pahami, versi mereka itu beda sendiri. Jadi mereka memiliki kebebasan, diberikan kebebasan oleh Amerika supaya bisa mengotak-atik dengan ininya sendiri. Betul. Nah, kita akan intip juga data strategi militer mereka masing-masing, terutama strategi militer udara ya. Nah, kita punya datanya yang akan kami tampilkan berikut ini. Pesawat tempur ya seperti Anda sebutkan tadi, Israel punya F-35, F-15, F-16, sedangkan Iran punya Su-35, F-14 dan MiG-29. Sebenarnya ada 14 juga di sini yang sama-sama pabrikan Amerika. Betul. Ya, kalau ini Rusia, Sukhoi ya, Su-35 dan MiG ini juga Rusia. Kalau melihat komposisi dua pesawat tempur yang dimiliki masing-masing negara dalam pertempuran atau konflik yang terjadi di Israel dan Iran kali ini, bagaimana kekuatan? Ya, sebenarnya seperti saya sebutkan tadi ya, sebenarnya kalau kita berbicara secara objektif, Israel itu sudah meraih keunggulan udara. Keunggulan udara. Kenapa? Karena di gelombang pertama serangannya itu dia menggunakan klaimnya ya, lebih dari 70 pesawat udara. Jadi dia menggunakan munisi-munisi presisi yang diluncurkan dari pesawat udara. Tapi kalau yang saya lihat sekarang sudah agak berubah. Jadi kalau tadi itu ada update F-15 mereka itu lebih banyak digunakan untuk misi pengintaian, untuk mencari rudal-rudal, peluncur-peluncur rudal Iran begitu. Sedangkan kalau dari sisi Iran, sayangnya saat ini mereka belum kelihatan angkatan udaranya di mana. Kemarin memang sempat ada beberapa footage F-14 yang nampaknya tidak bisa terbang di bom. Ada satu tipe lagi sebenarnya yang menarik itu, yang buatan mereka, yaitu F-313 Kaher itu, yang orang menunggu-nunggu ini bagaimana performanya. Sayangnya saat ini kita belum bisa melihat. Belum diluncurkan, belum diterbangkan oleh mereka. Belum, betul. Oke. Berarti kalau bisa saya simpulkan sedikit ya, ini sederhana, koreksi kalau saya salah. Kalau tadi untuk bicara sistem pertahanan udara dan juga militer udara, Israel ini sebenarnya punya kecanggihan lebih baik ya dibandingkan Iran. Tapi Iran punya kuantitas yang baik. Betul, kuantitas, betul. Kalau begitu strategi dengan kalau kita bicara kecanggihan dan kuantitas, strategi militer mereka ini bagaimana kalau lihat head to head-nya? Kalau kita seperti saya sampaikan tadi, ini sudah masuk fase perang atrisi, di mana dua-duanya itu tahan-tahanan. Tentu saja Israel ini karena dia kecil, dia kena saturation attack, pasti dia waktunya itu akan terbatas. Stok rudalnya dia, pertahanan udaranya pasti terbatas. Jadi memang sepertinya mereka berusaha gimana caranya mengajak Amerika gabung ke dalam peperangan ini. Nah, ada yang menarik, Bung Prima. Ada yang menyebut juga kekuatan Iron Dome yang sudah kita bahas tadi itu hanya bertahan 12 hari, sedangkan kita sudah masuk hari ke-7. Betul. Gimana nih untuk menjelaskan hal ini? Sudah banyak analis yang menyampaikan bahwa Iron Dome, Arrow, THAAD, kemudian Patriot, mereka itu hanya akan bertahan sampai 15 hari. Itu kenapa? Karena memang sebagian besar kapasitas produksi mereka terbatas, yang dua mereka masih tergantung rudal yang dipasok dari Amerika. Betul. Nah, makanya belakangan ini kita mulai lihat gelombang pesawat tanker dan pesawat angkut dari Amerika itu bergerak menuju Middle East. Nah, biasanya itu membawa rombongan pesawat tempur juga. Cuman kan kita cuma bisa lihat pesawat tankernya. Nah ini menarik. Kalau bicara kuantitas, di mana Iran lebih unggul sebetulnya. Kalau bertahan hanya 15 hari dengan kuantitas yang akan terus-menerus di load begitu ya. Ini sepertinya akan tembus-tembus juga nanti. Tel Aviv akan. Betul. Hari ini kan sudah tembus beberapa ya. Mossad, kemudian intelligence kompleks, meskipun belum parah. Ada satu rumah sakit juga tadi kena.
Jadi kalau saya lihat memang mungkin Israel sekarang strateginya itu mungkin mengurangi penggunaan interseptor mereka, menyimpan untuk rudal yang tujuannya sasarannya itu yang sangat vital, objek sangat vital begitu. Nah, yang terakhir yang ingin saya tanyakan juga, mau nggak mau kita bicara perang Israel dan Iran ini bicara proksi juga kan? Proksi Israel adalah Amerika Serikat, Iran adalah Tiongkok dan juga Rusia. Tiongkok masih minim, Rusia masih kental di sana. Kalau melihat dukungan yang diberikan proksi-proksi mereka, baik Amerika dan juga Rusia dalam hal ini sistem pertahanan udara, baik pesawat tempur, drone dan juga tadi ada Iron Dome dan segala macamnya. Apa yang bisa Anda simpulkan dari proksi kedua negara yang menopang, dalam tanda kutip, menopang perang dua negara ini? Ya, kalau saya lihat sih Amerika sudah mulai bertindak ya. Apalagi beberapa informasi kan katanya Presiden Donald Trump sudah meminta strike package atau rencana serangan. Cuman kalau dari Rusia, tadi saya melihat kalau salah satu interview Presiden Putin masih menyatakan bahwa kita belum membantu karena Iran belum meminta. Jadi sepertinya Rusia masih wait and see dengan kondisi. Wait and see. Betul. Dengan Amerika ya sepertinya lebih absolut lah ya. Ya, betul. Menopang Israel dalam hal sistem pertahanan, termasuk sistem pertahanan udara. Betul. Baik, sangat menarik. Ini masih ya meskipun posisi Republik Indonesia saat ini mendorong solusi perdamaian kedua negara, tapi sepertinya perang ini masih akan lama berkecamuk. Menurut Anda masih panjang rentangnya? Kalau menurut saya nih tergantung bagaimana Presiden Donald Trump. Dia pasti kan akan diketuk terus pintunya sama Israel untuk dilibatkan begitu. Baik, terima kasih Bung Adrius Primat dengan analisis yang luar biasa malam hari ini di Sapa Indonesia Malam. Itulah analisis mendalam kita di hari ke-7 perang antara Iran dan Israel. Dari kekuatan militer yang dipamerkan hingga strategi yang dijalankan di balik layar, satu hal menjadi jelas, kekuatan bukan hanya soal jumlah dan teknologi, tetapi tentang kesiapan, keberanian, dan kemampuan beradaptasi di medan perang. Namun dalam setiap konflik selalu ada harga yang harus dibayar, dan pada akhirnya pertanyaan terbesar bukan hanya siapa yang lebih unggul, tetapi berapa lama dunia bisa bertahan tanpa perdamaian. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan pembaruan berikutnya seputar analisis geopolitik dan isu-isu dunia terkini. Sampai jumpa di video selanjutnya.